Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa program Magister Manajemen Pendidikan Islam YIN Syekhul Cirebon ya, yang saya cintai. Alhamdulillah sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mungkin masih proses bergabung, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Karena ini pertemuan yang pertama dan saya ingin menyesuaikan dengan latar belakang Bapak Ibu semuanya ya. Karena itu saya ingin berkenalan satu persatu. Mungkin boleh dimulai dari siapa saja, siapa dulu atau saya sebut namanya langsung memperkenalkan diri. Terutama adalah nama, kemudian latar pendidikan S1-nya. Lalu kalau sudah bekerja atau dinas, dinasnya di mana gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Kamadi ya, Pak Kamadi, itu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kamadi dari Desa Tegal-Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pendidikan S1 saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Geografi. Sekarang dinas di? Sekarang dinas di SMA Negeri 1 Sisukan. Ya, sebagai guru Pak ya? Sebagai guru geografi. Guru geografi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kamadi ya. Ya, sama-sama. S1-nya UNJ Jakarta, Pendidikan Geografi. Oke, good. Silakan dilanjut ke mungkin Pak Iping ya, Pak Iping Sunandi. Dipersilakan Pak Iping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iping Sunandi, saya dari Majalengka, Pak. Basic S1 saya PGSD dari UPI Bandung, Pak. Sekarang dinas di SD, sebagai guru SD. Ya. Oke, terima kasih Pak Iping ya, PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya. Silakan dilanjut Pak Muhammad Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwan Zulfakor, asal dari Pabedilan. Baterainya. Terus kemudian latar belakang S1 saya mengambil ilmu hadis di Sekolah Tinggi Darus Islamiyah SDI Jember. Adapun sekarang mengajar di salah satu pondok pesantren Majalengka sebagai pengasuh juga. Ya. Pak Alwan S1 di Rosa Islamiyah dari perguruan tinggi di Jember, betul Pak ya? S1 ilmu hadis, Pak. S1 ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis, ya. Assalamualaikum. Ya. Jember tadi ya? Ya, di Jember, Pak. Ya, terima kasih Pak Alwan. Silakan dilanjut. Pak Lili Casidi ya. Pak Lili Casidi. Boleh Pak Lili Casidi? Oh, mungkin belum tersambung dengan baik. Silakan Pak Solehudin Al-Hudori ya. Baik Bapak, saya tinggal di Beber. Latar belakang S1 saya PAI Pak. Adapun saat ini kami freelance Pak, tidak punya, bebas. Dari PAI saat ini freelance ya. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Solehudin Al-Hudori.
Dilanjut Ibu Aulia Nurus Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia Nurus Sifa. Latar belakang S1 saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pak. Saat ini Sekarang sudah belum bekerja. belum bekerja, ya. Nyari pekerjaan. Lagi nyari pekerjaan. Oke, terima kasih Ibu atau Mbak ya. Mbak siapa tadi? Aulia Nurus Sifa ya. Silakan dilanjut Ibu Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah. Dulu kuliah di IAIN Syekh Nurjati jurusan Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, sekarang mengajar di SMK. SMK, mengajar bahasa Arab. Bukan, mengajar ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis. Ya. Nyambung, Pak. Ya, nyambung ya, nyambung. Terima kasih Ibu Lutfiah. Dilanjut Pak Samuri. Pak Samuri. Silakan Pak Samuri. Pak Samuri. Pak Samuri, silakan. Oh, mungkin belum tersambung dengan baik ya. Ada yang belum tadi? Ya, Pak. Ya, Pak Lili ya, Pak Lili Casidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak, nyari tempat, saya tadi di mobil, jadi ini numpang di halaman orang. Yang penting bisa mengikuti Zoom meeting gitu. Tadi sedikit trouble, nyari tempat susah juga, nyari sinyalnya gitu. Baik Bapak, perkenalkan saya background-nya dari teknik perkapalan Pak. Kemudian aktivitas saya di Akademi Maritim. Nah, itu positivitas Kebetulan PNS saya di kemaritiman juga. Asal saya dari Indramayu, Bapak. Terima kasih. Kemaritiman berarti bertugas di mana, Pak? Saya asal mulanya di Akademi Maritim Cirebon, Pak, di perkapalan. AMC ya. AMC. Kemudian ketika ada formasi dibutuhkan teknik perkapalan, saya coba masukin ikut seleksi CPNS dan alhamdulillah dapat ditempatkan di kemaritiman juga. Gitu. Ya. Sekarang mengambil manajemen pendidikan Islam, Pak ya? Iya, Pak. Meskipun beda dengan S1 saya mencobalah sesuatu yang baru. Ya, good. Terima kasih Pak Lili Casidi ya. Baik, sudah 8 orang tadi kecuali Pak Samuri tadi yang belum ya. Tapi saya sudah mendapatkan gambaran ya. Ini ada beberapa teman yang belum sempat bergabung ya. Kalau lihat di daftar, kabarnya totalnya ada 13 orang, betul ya? Ya. Ya, betul Pak, betul. Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan belajar di Bingkai dalam 1 mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Dalam semester yang sama, saya lihat di jadwal Bapak Ibu ternyata juga mendapatkan mata kuliah metode penelitian kualitatif bersama Pak Afandi Mukhtar kalau nggak salah ya.
Nah, saya khusus menemani mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Nah, sebelum ke situ ya, sebelum saya bicara khusus terkait metode penelitian kuantitatif, yang hari ini adalah sebuah pengantar, saya ingin mendapatkan gambaran dulu ya, mungkin 1 orang atau 2 orang untuk memberikan pendapatnya atau gagasannya, pemahamannya ya, terutama adalah terkait dengan kegiatan penelitian ya. Jadi penelitian itu apa begitu ya? Mungkin singkat saja ya sebelum nanti kita bicara tentang khusus metode penelitian kuantitatif ya. Jadi yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu, penelitian itu apa sih ya? Saya ingin ada 1 atau 2 orang untuk berkomentar, boleh? Siapa Bapak Ibu? Boleh? Penelitian adalah mencari informasi, Pak. Mencari informasi. Ya, Ya, meneliti sesuatu dengan bertabayun. dengan bertabayun. Ya. Oke, good. Tadi menurut Pak Muhammad ya? Iya, betul, Pak. Ya, Pak Muhammad Alwan, ya betul. 1 lagi. Tadi menurut Pak Alwan ya. 1 lagi, Bapak Ibu. Dengan cara menghitung, Pak. Penelitian dengan cara menghitung angka-angka. Dengan cara menghitung angka-angka. Nah, Bu Lutfiah menambahkan begitu ya. Oke, baik. Menambahkan, Pak, boleh, Pak? Ayo menambahkan, monggo. Iya. Suatu proses dalam rangka mencari kebenaran yang terukur dan sistematis, Pak. Ya. Suatu proses untuk mencari kebenaran dan itu dilakukan secara terukur dan sistematis. Ya. Oke, good. Itu tadi menurut Pak Kamadi ya? Iya, betul. Pak Kamadi. Oke. Coba lagi, Bapak Ibu. Lagi. Boleh? Siapa? Nah, oke, good ya. Sambil menunggu nanti yang lain juga boleh berkomentar ya. Baik, apa yang disebutkan tadi itu semuanya benar ya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari kegiatan penelitian. Nah, saya biasanya menggunakan atau membuat sebuah pengertian yang dengan bahasa singkat begitu. Saya biasa mengartikan penelitian itu adalah sebuah seni untuk mempertemukan 3 dunia ya. Saya akan share dulu sebuah slide yang sudah saya siapkan ya. Ini mohon dicek sudah kelihatan dari layar Bapak Ibu semuanya? Sudah. Kelihatan ya. Baik ya. Ya. Nah, oke, sudah kelihatan. Jadi, saya mengartikan begini ya. Jadi penelitian itu adalah sebuah seni mempertemukan 3 dunia. Jadi, apa 3 dunia itu ya? Saya ingin mengajak nanti Bapak Ibu membaca sebuah buku yang ditulis oleh John Keefe. Tulisannya John Keefe ya. Jadi salah satu buku yang recommended untuk dibaca untuk kita belajar metodologi penelitian itu adalah bukunya John Keefe. Nah, saya merujuk itu, saya mengutip bukunya John Keefe itu. Jadi penelitian itu adalah sebuah seni mempertemukan 3 dunia. Nah, apa 3 dunia itu? 3 dunia itu yang pertama adalah dunia nyata atau the real world, dunia realitas, dunia kenyataan. Yang kedua adalah the
learner's mind, pikiran pembelajar. Ya. Yang ketiga adalah dunia ilmu pengetahuan atau body of knowledge. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ada 3 dunia. Yang pertama dunia realitas, yang kedua dunia pembelajar, yang ketiga dunia ilmu pengetahuan. Jadi ini dunia yang berbeda-beda ya. Jadi dunia realitas itu ya dunia yang kita hadapi itu, dunia yang real, nyata, empirik ya, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita amati, yang bisa kita konfirmasi ya. Itu adalah dunia-dunia realitas yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi ya. Jadi yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang bisa dilihat ya, itu adalah dunia-dunia realitas. Bisa diamati ya. Jadi penelitian itu berangkat dari orang melihat dunia realitas yang kemudian dunia realitas itu ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. Menarik untuk diamati secara seksama atau diteliti ya. Contohnya apa misalnya? Misalnya begini ya. Kan realitas itu banyak. Saya persempit, saya mau melihat tentang realitas pendidikan. Pendidikan itu juga luas. Saya persempit, saya hanya ingin melihat misalnya dunia pendidikan sekolah. Kan pendidikan itu banyak, ada pendidikan sekolah, ada pendidikan pesantren, ada pendidikan keluarga, ada pendidikan masyarakat. Nah, misalnya saya fokuskan untuk melihat dunia pendidikan sekolah. Nah, dunia pendidikan sekolah itu juga masih luas. Ada yang berkaitan dengan guru, ada yang berkaitan dengan murid, fasilitas, kurikulum, bahan ajar, dan semacamnya. Masih sangat luas. Lalu, sekolah itu juga variannya banyak. Ada yang sekolah model begini, model begitu, bertaraf ini, bertaraf itu. Ya. Ada yang ciri khasnya begini, ada yang ciri khasnya begitu. Lalu misalnya saya tertarik mengamati ada satu sekolah. Satu sekolah itu saya perhatikan, saya amati, saya observasi, studi pendahuluan. Ternyata saya melihat di situ kok banyak anak-anak yang ini banyak ditemukan misalnya di sekolah itu anak-anak sekolah yang tidak menunjukkan perilaku yang baik. Kok anak-anak di sekolah itu tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang terpuji? Kok justru sebaliknya, misalnya begitu. Nah, melihat realitas itu, kita tidak ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan ini adalah sebuah masalah. Karena kita belum tahu apa masalahnya. Nah, kita perlu melihat variabel-variabel yang lain dari sekolah itu. Saya lihat guru-gurunya di sana baik-baik. Guru-gurunya di sana, mata pelajarannya untuk pelajaran agama juga ada, tersedia dengan alokasi yang cukup. Kemudian fasilitasnya saya lihat juga memadai, misalnya begitu. Ya. Nah, dari situlah kemudian kita layak untuk curiga. Ya, kita layak untuk kemudian menelitinya. Apa yang menyebabkan itu? Wong gurunya sudah berusaha dengan baik, fasilitasnya sudah memadai, kurikulumnya sudah mendukung, tapi kenapa kok anak-anak outputnya masih begini? Nah, jadi dari situ kemudian kita sebagai seorang pembelajar, dunia kedua berarti ya, tadi kan dunia pertama. Lalu kita kembali ke dunia kita, dunia pembelajar, kita sebagai peneliti. Jadi kita lalu bertanya, bernalar, berlogika, apa yang menyebabkan itu? Mengapa kok outputnya masih begitu? Padahal sudah didukung oleh fasilitas yang memadai, guru-guru yang baik, bahan ajar yang cukup. Ya. Jadi kita lalu menduga-duga begitu ya, bertanya-tanya apa? Jadi itu adalah dunia pikiran pembelajar.
Jadi pembelajar bertanya, mempertanyakan itu. Jadi setelah melihat realitas, dia bertanya. Nah, setelah bertanya, pikiran kita berlogika, bernalar, lalu kita tertarik, terdorong untuk meninjau literatur, membaca buku-buku. Apa kata teori-teori? Oh, dalam teori-teori pembelajaran misalnya lalu kita menemukan bahwa belajar itu banyak faktornya, banyak variabelnya. Lalu kata menurut teori itu secara garis besar, secara umum dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua misalnya, yaitu faktor-faktor yang dari luar dan faktor-faktor yang dari dalam. Kan begitu ya? Nah, apa yang tadi kita lihat di lapangan, fasilitas yang memadai, guru-guru yang baik, itu adalah faktor-faktor dari luar. Di situ nggak ada masalah. Setelah kita membaca buku, ternyata faktor lainnya itu adalah salah satunya faktor yang dari dalam. Apa faktor dari dalam itu? Di situ ada motivasi, ada komitmen, ada daya juang, ya, dan seterusnya, banyak lagi yang lainnya. Belum juga faktor dari luar lainnya, misalnya adalah peranan keluarga dan seterusnya. Nah, setelah itu, barulah kita kemudian bisa membuat dugaan awal. Jangan-jangan ini penyebabnya adalah faktor dari dalam ini. Ya, mungkin motivasi, mungkin komitmen, mungkin daya juang, ya, atau mungkin pendidikan karakter yang ditanamkan dalam keluarga yang tidak cukup kuat, misalnya begitu ya. Sehingga kemudian kita tertarik untuk meneliti apa iya faktor-faktor itu yang menjadi penyebab mengapa pendidikan agama di suatu sekolah yang tadi saya sebut itu belum berhasil. Nah, itu yang disebut dengan mempertemukan tiga dunia. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu menunjukkan ada ketidaksinkronan antar tiga dunia itu. Antara dunia realitas, dunia pengetahuan, dan dunia pembelajaran. Apa yang saya katakan tadi juga menggambarkan sekaligus bagaimana keterkaitan antar tiga dunia tadi itu. Nah, penelitian itu adalah upaya untuk mempertemukan tiga dunia itu. Jadi mempertemukan itu maksudnya adalah mencari penjelasannya. Apa yang menyebabkan output di sebuah sekolah tadi seperti itu. Faktor apa ternyata yang bisa menyebabkan. Nah, kalau itu sudah ketemu, maka bisa menjadi informasi, menjadi pengetahuan, untuk kemudian kita bisa melakukan perbaikannya. Jadi kalau sudah tahu, sudah ketemu penyebabnya nanti, itu bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah tadi itu. Sehingga ujung-ujungnya penelitian itu adalah untuk memperbaiki dunia. Nah, jadi posisi penelitian sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi penelitian itu adalah sebuah seni mempertemukan tiga dunia itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengawali sebuah penulisan tesis, maka pasti tahapan yang paling pertama itu adalah mencari masalah. Nah, mencari masalah itu alur jurnal. Nah, kira-kira singkatnya begitu Bapak Ibu ya. Terbayang Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu kira-kira terbayang? Nah, baik ya. Nah, saya tidak berlama-lama di situ karena nanti ini juga pasti akan disinggung oleh Pak Afandi Muhtar ya. Tapi saya ingin melanjutkannya begini ya. Nanti nanti proses untuk mencari masalah itu mungkin ada orang yang dengan mudah menemukannya, ada orang yang mungkin agak sulit untuk bisa menemukannya ya. Gambarannya begini ya. Jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang lalu bertanya mengapa.
Jadi saat itu lalu Newton bertanya mengapa? Mengapa kok apel itu jatuh dari tangkainya, jatuh ke bawah? Newton itu bertanya begitu. Umumnya orang menganggap melihat itu hal yang biasa, tapi Newton bertanya, mengapa apel itu jatuh dari tangkainya itu kok ke bawah? Kok tidak melayang-layang atau naik ke atas ke udara? Nah, dari pertanyaan itu kemudian Newton itu bereksperimen. Kemudian dari data-data yang dia peroleh, dia lalu menghasilkan sebuah teorema, menghasilkan sebuah teori, yaitu apa yang hari ini kita kenal sebagai teori gravitasi itu. Yang dari temuan itu kemudian implikasinya luar biasa. Nah, boleh jadi nanti penelitiannya Bapak Ibu itu berangkat dari realitas yang mungkin tampak sederhana, tapi kemudian ternyata begitu itu ditanyakan, kemudian ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ya. Jadi nanti kita akan berlatih juga bagaimana kenali masalah. Hari ini hanya pengantar dulu Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya ingin ini Bapak Ibu ya. Nah ini aja ya. Jadi mata kuliah saya, jadi nanti metode penelitian kuantitatif ini kita akan bicara satu pendekatan saja ya. Jadi khusus bicara tentang metode penelitian kuantitatif ya. Jadi secara istilah quantity dan quality itu sudah jelas bedanya Bapak Ibu ya. Kalau quantity itu apa? Kalau quantity itu berkaitan dengan Angka. Jumlah, banyaknya. Jadi yang dilihat itu banyaknya, quantity-nya, besarannya. Tapi kalau quality itu yang dilihat adalah deskripsinya, kualitasnya, quality. Nah, oke, baik ya. Jadi itu sudah jelas kelihatan bedanya secara nyata. Jadi kalau ada 10 orang lalu ditanya, masing-masing itu ditanya, dimintai pendapatnya. Dimintai pendapatnya kira-kira nanti malam hujan atau tidak. Ternyata 7 berpendapat nanti malam itu akan hujan, yang 3 berpendapat nanti malam tidak akan hujan. Kalau saya menggunakan pendekatan kuantitatif, maka yang saya lihat adalah 7-nya itu, yang saya lihat adalah 3-nya itu. Kemudian saya akan membuat sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar nanti malam hujan. Ya, ini kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga semakin banyak orang yang dimintai pendapatnya, semakin bagus. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu, kalau sampelnya semakin besar, ya semakin bagus, semakin kuat nanti kesimpulannya. Nah, tapi kalau pendekatannya kualitatif, maka yang dilihat bukan 7-nya, bukan 3-nya itu. Bukan jumlah 7 dan jumlah 3 itu. Tapi yang dilihat adalah siapa 3 orang itu dan siapa 7 orang itu. Kalau misalnya ternyata 3 orang itu adalah ahli di bidangnya, dia mempunyai pengalaman dan peralatan yang memadai dalam bidang perakiraan misalnya, begitu, maka meskipun itu hanya jumlahnya 3 orang, yang dilihat bukan 3-nya, tapi siapa 3 orang itu. Karena pertanyaan siapa itu menentukan kualitas pendapatnya, mutu pendapatnya. Ya. Nah ini beda nyata ya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi yang dilihat seberapa banyak orang yang berpendapat hujan, seberapa banyak yang berpendapat tidak hujan. Tapi kalau kualitatif tidak, siapa 3 orang itu, siapa 7 orang itu. Karena pertanyaan siapa menentukan kualitas pendapatnya. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu,
prinsipnya bukan mencari informan sebanyak-banyaknya, tapi mencari atau menentukan informan setepat-tepatnya. Semakin tepat memilih informan, semakin bagus. Kalau kualitatif, semakin besar sampelnya, semakin representatif, semakin bagus. Ya, semakin bagus. Nah, ini gambaran variabel-variabel dalam penelitian pendidikan itu lebih banyak yang bersifat kualitatif atau kuantitatif sih. Sebenarnya variabel-variabel dalam bidang pendidikan dan sosial itu sebenarnya lebih banyak yang bersifat kualitatif atau kuantitatif sih. Sebenarnya Dua-duanya. Kualitatif, karena kalau kuantitatif mah pada ketakutan di penghitungannya itu. Termasuk saya sendiri aja kualitatif enggak sih? S1 waktu S1 kuantitatif. lepas dari ketakutan tentang hitung-menghitung, statistik atau bukan statistik, sebenarnya variabel-variabel dalam dunia pendidikan dan sosial itu umumnya atau lebih banyak itu bersifat kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif. Misalnya apa variabelnya? Kalau saya bicara tentang kemampuan matematika seseorang atau kemampuan matematika siswa, itu kuantitatif atau kualitatif sih? Kuantitatif. Kuantitatif, Pak. Kualitatif. Kemampuan itu kuantitas apa kualitas? Kualitas. Motivasi itu kuantitas apa kualitas? Kuantitas. Kesungguhan itu kuantitas apa kualitas? Kualitas. Keharmonisan itu kuantitas apa kualitas? Kualitas. Komitmen, daya juang, tingkat stres, ketahanan, hasil belajar, itu sesungguhnya semuanya kan quality, betul nggak? Suatu kualitas. Itu bukan sebuah angka kan sesungguhnya. Nah, adapun kemudian dalam riset-riset pendidikan menggunakan pengangkaan, pengukuran itu hanyalah sebuah pendekatan, betul nggak? Iya. Ada orang lalu membuat sebuah alat ukur untuk mengukur motivasi, mengangkakan, diangkakan. Tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya nanti akan diinterpretasikan dalam sebuah kualitas, betul nggak? Oh ternyata nanti yang angkanya sekian sampai sekian akan ditafsirkan ini motivasinya tinggi, ini motivasinya rendah, ini motivasinya sedang dan seterusnya. Kan begitu ya? Jadi sesungguhnya banyak variabel-variabel pendidikan dan juga variabel-variabel dunia psikologi, dunia sosial itu kualitatif sebenarnya. Jadi sebenarnya istilah kuantitatif itu matematikanya dapat 9, menjadi 9 itu adalah pendekatan pengukuran, diukur. Tapi kan kemudian ditafsirkan nanti. 9 itu akan ditafsirkan tinggi, baik. Yang itu menandai bahwa kita akan selama 1 semester ke depan itu bicara tentang itu ya. Nanti saya atau kita semuanya akan mulai belajar bagaimana kenali masalah. Lalu gitu ya. Nanti kita akan belajar begitu.
Kalau ternyata kita sudah bisa menentukan itu, buat alat ukur untuk mengukur komitmen guru misalnya dan seterusnya. Nah, nanti kita bicara tentang pembuatan instrumen dan seterusnya. Nanti kita juga akan berlatih bagaimana menentukan teknik analisis data. Apakah kalau masalahnya begini, kalau tujuan penelitiannya begini, ini lebih tepat pakai regresi, ANOVA, UJT, atau apa nanti. Nah, begitu ya. Nah, ini hanya pengantar dulu, ya. Jadi, secara singkat, yang membedakan antara riset kuantitatif dan kualitatif itu adalah, jadi kalau sama-sama ingin meneliti pengaruh X terhadap Y, kalau penelitian kuantitatif itu hanya bisa menjawab seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Kuantitatif tidak bisa menjawab bagaimana mekanisme X mempengaruhi Y. Tapi kalau kualitatif, dia bisa menjawab bagaimana X itu mekanismenya bisa mempengaruhi Y. Diteliti, diamati secara mendalam, diamati seksama, wawancara secara mendalam, untuk menjawab bagaimana X itu mempengaruhi Y. Tapi kalau kuantitatif, lebih dominan penekanannya itu adalah seberapa besar X mempengaruhi Y. Nah, begitu ya. Jadi nanti kita akan berlatih selama 1 semester ke depan. Singkatnya, apa tadi? Penelitian itu adalah seni mempertemukan tiga dunia. Nyata. Yang kedua adalah the learner's mind, learner ya, learner's mind, dunia pikiran pembelajar. Yang ketiga adalah body of knowledge, dunia ilmu pengetahuan. Jadi dunia ilmu pengetahuan itu ya apa yang disebut dalam buku dan jurnal-jurnal yang itu merupakan informasi, temuan-temuan, riset-riset yang sudah ada. Jadi seperti itulah nanti kita akan belajar. Jadi nanti di setiap sesi, mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan kita sudah bisa bertemu secara langsung ya, sehingga nanti kuliah kita kenalkan untuk digunakan. Yang pertama adalah menggunakan Excel ya. Jadi Excel itu banyak orang belum tahu ternyata dia bisa dimanfaatkan dengan cukup baik untuk analisis data. Padahal di situ ada tool yang bisa diaktifkan. Jadi nanti saya akan memperkenalkan dulu Excel, lalu kemudian kita juga berlatih menggunakan SPSS dan beberapa software yang lainnya. Tapi menurut saya, klik itu gampang banget. Jadi yang harus kita latihkan dulu nanti sebelum kita belajar klik di komputer, itu adalah science behind click, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam dibalik kita ngeklik itu. Kita harus tahu kapan kita mengklik ini, kita harus tahu kapan kita mengklik itu. Jadi kalau kliknya gampang nanti ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira pengantar perkuliahan kita hari ini. Jadi pertemuan ini saya rekam, nanti saya unggah di YouTube, linknya saya share di teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lebih lanjut, dipersilahkan sebelum diakhiri ya. Ada Bapak Ibu? Pak, boleh nggak saya izin untuk bertanya? Jadi boleh. Ya. Saya itu kan udah konsep judul ya Pak ya. Kebetulan waktu S1 itu saya pakainya kuantitatif.
Nah, pas sudah gitu saya juga ingin mencoba untuk yang sekarang itu, saya coba lagi ingin kuantitatif, jadi saya ngambilnya itu kan pengaruh, Pak. Tapi jujur saya itu emang agak sedikit, ini kalau misalkan sistem seperti ini, saya itu sedikit terkendala, emang benar kata Bapak, mudah-mudahan untuk kedepannya kita ada pertemuan ya offline. Nah, jadi, tapi dalam diri saya itu emang masih ada ketakutan dalam penghitungannya tuh, Pak. Jadi, kan kalau kuantitatif itu kan berarti mempengaruhi Y ya Pak ya, variabel Y gitu kan. Tapi pada intinya kalau untuk tesis ini, misalkan kita pakai ruang lingkup satu sekolah, itu bisa dijadikan sebuah dasar atau misalkan kita bisa, kan kalau saya itu di TK Pak, kalau di TK kan identik jumlah muridnya kan paling kisaran 40, 50 kayak seperti itu. Apakah itu bisa dijadikan suatu acuan atau bagaimana Pak? Sementara saya ingin mengacu ke kuantitatif gitu. Ya, apa rencana penelitiannya? Saya ngotak-ngatik untuk judul itu ada 2 Pak, pengaruh gadget akibat COVID. Itu kan berarti pengaruhnya kepada anak-anak ya, sama terhadap psikologi anak akibat dampak COVID ini untuk perkembangan sosial emosionalnya gitu Pak. Kan ini terjadi banget di sekolah saya dan di sekolah SD gitu. Ya. Ya. Oke, bagus ya, menarik ya. Jangan takut duluan terkait angka-angka ya. Jadi terkait angka-angka nggak ada masalah. Jadi nanti juga kita latihkan. Judul itu nanti bisa berganti-ganti, tapi yang paling penting masalahnya dulu yang harus diperjelas ya. Jadi hari ini sudah banyak publikasi tentang pengaruh gadget terhadap sosial ya, psikososial ya. Sudah banyak publikasi di jurnal-jurnal tentang dampak negatif dari gadget. Lalu kalau Bu Ai ingin mengambil masalah itu juga, maka ambillah sesuatu yang belum terjawab oleh publikasi-publikasi ya. Ambillah titik-titik yang lain. Jadi nanti kita perlu meninjau literatur tentang riset-riset sebelumnya, lalu ambillah bagian di mana itu belum diteliti oleh orang lain ya. Jadi misalnya begini, misalnya ya, nanti desainnya bisa eksperimental, bisa non eksperimental ya, penelitiannya Bu Ai ya. Jadi seandainya tapi dalam penelitian-penelitian yang seperti itu, kalau didesain eksperimental itu menyalahi kode etik ya. Tidak akan mungkin diperkenankan ada siswa-siswa, anak-anak polos, kemudian dijadikan eksperimen untuk misalnya dia diberi treatment gadget-gadget. Tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah nanti desainnya desain non-eksperimental. Temui misalnya 30 anak, misalnya 30 anak TK atau SD ditemui masing-masing anak, kemudian diukur intensitas menggunakan gadgetnya, seberapa sering dia menggunakan gadget ya. Jadi nanti diukur intensitas penggunaan gadgetnya, lalu dia dilihat bagaimana perkembangan psikososialnya, lalu dilihat apakah ada korelasi yang positif. Kalau ternyata iya ada korelasi positif, maka nanti kan riset ini bisa menyimpulkan, oh iya ternyata semakin sering menggunakan gadget ternyata menunjukkan siswa psikososialnya terganggu, misalnya begitu ya. Jadi tidak masalah nanti yang di satu sekolah sampelnya, misalnya di situ hanya ada 30 atau 20 ya, tidak masalah. Jadi nanti di situ kemudian kita mengumpulkan data, nanti desainnya tidak mungkin eksperimental tapi non eksperimental ya. Nanti yang perlu dipikirkan yaitu bagaimana menyusun instrumen untuk mengukur intensitas penggunaan gadget. Ya, lalu juga instrumen untuk mengukur perkembangan psikososial anak, misalnya begitu ya. Kalau sudah dapat instrumennya, baru kemudian menggali data. Jadi ini mungkin dan itu masih relevan, menarik ya,
Jadi silakan itu bisa bagaimana ya. Saya kira itu menarik ya, Mbak Ai tadi ya. Pak, sedikit lagi, boleh nggak Pak? Sedikit lagi. Ya, boleh, boleh. Dalam dalam pembuatan ini, tapi saya ada sedikit pengembangannya, Pak. Karena biasanya kalau di TK itu kan menciptakan sebuah media. Jadi saya itu nanti akan ada suatu pengembangan yang akan saya tampilkan itu dengan alat yang saya bikin itu, apakah ini akan mempengaruhi pengaruh gadget, maksudnya dalam artian gini Pak, dengan kita membuat media ini, apakah anak akan kecenderungan terhadap gadget terus, atau dia bisa akan beralih ke permainan atau media yang saya buat, tapi medianya tidak menggunakan gadget? Enggak, tapi medianya saya bikin kolaborasi itu dari barang bekas sama bahan alam, jadi kita menggunakan yang ada di situ. Oke, good. Berarti ini yang disebut dengan penelitian terapan ya, itu penelitian terapan. Nanti bisa mengembangkan. Jadi Mbak Ai melihat ada masalah banyak orang atau banyak anak mengalami gangguan psikososial itu yang disebabkan oleh gadget. Lalu kemudian Mbak Ai itu menawarkan sebuah produk yang harapannya nanti kalau ini dikembangkan dan kalau ini diberikan atau ditreatmentkan kepada anak-anak yang mungkin sudah mengalami gangguan tadi itu, bisa menjadi sembuh atau bisa menjadi terapinya, ya. Jadi ini penelitian pengembangan, ya. Jadi nanti boleh. Jadi apa yang dilihat dalam realitas tadi itu silakan dijadikan sebagai latar belakang mengapa kemudian kita perlu mengembangkan sesuatu. Contoh nanti dalam penulisan latar belakangnya. Jadi hari ini realitasnya banyak anak-anak yang hampir semuanya punya gadget, hampir semuanya pernah bermain gadget, bahkan tingkat penggunaannya sudah melebihi atau sudah tidak wajar, bla 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 dan seterusnya. Permainan-permainan tradisional semakin tergusur, bla 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 bla. Misalnya begitu. Jadi kemudian ujung-ujungnya di ujung-ujung paragraf lalu menawarkan sebuah atau menunjukkan pentingnya pengembangan sebuah permainan yang dapat atau berpotensi untuk mengatasi atau menyembuhkan bla 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 bla. Jadi penelitian yang seperti ini disebut dengan penelitian pengembangan. Bagus ya. Jadi nanti setelah dikembangkan lalu diuji cobakan apakah itu efektif untuk mengatasi atau menerapi anak-anak yang sudah kecanduan itu atau ternyata tidak. Nah, begitu ya. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dalam perjalanan perkuliahan ya. Secara umum bagus ini ya. Bagus. Cukup, baik. Cukup, Pak. Nanti bisa lanjut kalau tatap muka, Pak, karena masih banyak yang ingin ditanyakan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan Bapak Ibu ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Jadi, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Insya Allah nanti hari Minggu atau Senin ya, saya akan membagikan lesson plan-nya, tahapan-tahapan nanti dari pertemuan ke pertemuan kita belajar apa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira itu, saya juga nanti akan share materi-materi atau catatan-catatan ringkas yang bisa kita gunakan untuk belajar tentang metode penelitian kuantitatif. Saya kira hanya itu yang perlu kita bicarakan di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan situasi segera membaik, kita semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin, amin. Saya kira itu, ada salahnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.